Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Warta Lisan Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Yang pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Bapak A.R. Dompas. Bakal jemaat dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono dan Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Yang kedua, rapat bidang Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 pukul 18 di Gedung Binakasih. Yang ketiga, melalui warta ini kami menghimbau dan segenap orang tua yang mempunyai putra-putri usia remaja atau pemuda untuk memotivasi putra-putrinya agar dapat mengikuti kebaktian Komisi Muda yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk minggu ini diadakan di Gedung Binakasih dalam rangka nonton bareng. Terima kasih atas perhatian dan dukungan segenap orang tua. Yang keempat, Kul Simeon Hana GKI Wonosobo mengajak dan mengundang anggota jemaat dan simpatisan dalam persekutuan yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo dengan tema melayani di usia lanjut. Siapa takut? Dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Sehubungan keterbatasan tempat duduk, maka bagi Bapak Ibu yang akan hadir dimohon untuk mendaftarkan diri kepada Bapak Sri Winarto. Terima kasih. Yang kelima, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Yang keenam ada ralat warta cetak. Di dalam warta cetak itu untuk persekutuan Samaria yang benar adalah pukul 17.30. Kemudian untuk persekutuan Simeon Hana itu bukan di Binakasih, tetapi tempatnya di GKI Wonosobo. Warta selengkapnya Bapak Ibu dapat baca dalam warta cetak yang sudah tersedia di meja depan pintu gereja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan ini menuntut keluarga untuk saling menopang. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah. Dan kita sebagai umat patut bersukacita. Marilah kita memulai kebaktian dengan berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat
Persembahan ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemuda yang kakung dan yang putri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita bukan hanya sekedar kata sebenarnya, atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar. Sukacita akan lebih terasa, diperjuangkan, dilakukan bersama-sama di tengah keluarga antara bapak, ibu, anak-anak yang ada dalam rumah itu. Sukacita itu akan nampak selalu dalam diri manusia yang senantiasa patuh dan menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan bersedia menyediakan diri untuk sesama, bukan hanya keluarga tetapi sesama dalam persekutuan di gereja, persekutuan-persekutuan dalam PA dan lain sebagainya. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa mengakui akan segala salah dan dosa kita yang telah kita lakukan. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang nyata, yang telah memberi kesehatan rohani dan jasmani, dapat menghirup udara yang segar, dan dapat memenuhi panggilan Tuhan beribadah minggu ini dengan hati yang bergembira, dapat bersekutu dengan sesama dan Tuhan untuk membangun persaudaraan cinta kasih dari Tuhan. Bapa, mohon persiapkanlah hati dan pikiran kami dalam ibadah ini. Ampunilah akan segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kesalahan terhadap orang tua, kesalahan terhadap anak-anak, istri, suami kami, dan dosa terhadap Tuhan. Dalam angan-angan kami, pikiran, ucapan bibir kami,
dan tingkah laku perbuatan kami. Untuk itu sucikanlah dan layakkanlah kami dalam ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon. Amin. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan akan sambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala di dalam doa. Bapa di surga, kami akan menerima firman-Mu yang suci dan kudus. Bukalah hati rohani kami untuk menerima sikap, nilai, ajaran kasih dari Tuhan sebagai pelita kehidupan
kehidupan dan jalan keselamatan. Untuk itu jauhkanlah dari pikiran, angan-angan, dan kuasa kegelapan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami mengerti akan pelita kehidupan dan jalan keselamatan yang hendak kami lalui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan akan saya petik dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesaan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah. Hai orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar
menanamkan dalam hati, melakukan dan menghidupinya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema khotbah ini untuk minggu ini sangat menarik. Berani akui dan terima. Ini sesuatu yang sulit. Dibicarakan gampang, tapi dilakukan sulit. Maksudnya, setiap manusia pernah mengalami luka batin, saudara, dalam dirinya atau anggota keluarganya. Jemaat berkomitmen mau melakukan upaya pulih dari luka batin dalam situasi, dalam rangka bulan keluarga ini. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dihambakan oleh semua orang. Jadi semua orang itu cita-citanya bagaimana hidup bahagia. Dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa menginginkan suatu kebahagiaan. Yang digambarkan senang. Namun dalam kenyataan kehidupan ini begitu kompleks dan seringkali membawa seseorang kepada penderitaan yang namanya luka batin. Kalau luka fisik diobati mudah. Serempet roda 2, sakit memang, segera diobati, sembuh. Tetapi berbicara mengenai luka batin, wah ini tidak mudah. Contoh, ada sesosok badut, seorang seniman untuk menghibur masyarakat dalam pertunjukan. Orang lain yang nonton, yang menyaksikan merasa sangat terhibur, dari orang tua sampai anak-anak. Dan sukacita mereka membuat gembira, membuat tepuk tangan. Tapi bagaimana dengan si badut tersebut? Banyak orang tidak tahu dalam kehidupannya. Ia dalam luka batin yang sangat mendalam. Karena tingkah lakunya yang kurang bagus, maka ditinggal istri dan kedua anaknya ikut dengan istrinya. Dijauhkan dari sanak saudaranya karena suka minum, suka mabuk, jinah, sehingga hidupnya dalam dua sisi seperti badut itu, dua muka, tetapi juga dua kehidupan. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, sehingga hidupnya hampir stres. Meskipun ia mengalami luka batin yang belum terselesaikan, dia bekerja menghibur orang. Aneh ini. Kelihatannya yang dilihat, dipandang orang dan kenyataannya di dalam hidupnya sangat bertentangan.
Untuk itu kita akan belajar dari pengalaman luka batin yang dialami pemazmur ini. Ya. Untuk mendapatkan jalan keluar ini. Tidak seperti badut ini yang kehidupannya dengan wajah dua sisi dan sangat tertekan dalam kehidupannya. Contoh dalam kehidupan kita bisa terjadi, ya, luka batin semacam ini. Jemaat sekalian yang terkasih, pemazmur dalam pengalaman luka batin yang dituangkan dalam sastra, ditulis dalam mazmur ini, hendak menyampaikan gejolak beban hidupnya yang menekan dirinya. Kalau kita baca dari ayat 34, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Mengapa? Karena menyembunyikan luka batin, apalagi karena dosa yang sangat berat dirasakan. Tetapi pemazmur ini mempunyai solusi. Kalau badut itu tidak punya solusi, tetapi pemazmur ini dalam pengalamannya punya solusi. Apa solusinya? Dosaku ku beritakan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan. Ini yang menarik. Akan dosa dan pelanggaran-pelanggaranku, biarlah engkau mengampuni kesalahan karena perbuatanku itu. Pemazmur menyampaikan segala yang ia rasakan meskipun pahit. Nah, ini contoh ini. Ada suami istri mempunyai 2 anak. Kalau punya 2 anak, paling tidak pernikahan sudah 5 tahunan. Tetapi suaminya itu bekerja di luar kota. Setelah 5 tahun ini istrinya banyak cerewet dan marah-marah, sehingga jarang pulang. Ya. Maka suatu saat di luar kota ini ketemu seorang wanita yang lemah lembut, menarik. Akhirnya dia punya simpanan di situ, saudara. Ya. Tetapi meskipun dia punya simpanan, soal tanggung jawab ketika ia pulang mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Jadi seolah-olah tidak ada persoalan. Ia menyembunyikan dosanya di luar kota. Tetapi suatu saat, saudara-saudara, karena ia adalah anak Tuhan, ketika ia mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus 9 dan 10, yang berbunyi demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul
penyembah berhala, orang berjinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, dia berpikir terus. Ini nurut Tuhan atau tidak? Kalau tidak nurut Tuhan jelas hidupnya makin tua dan siap dipanggil Tuhan atau tidak. Dia dipikir terus, aku akan setia kepada Tuhan ya, atau tidak. Setelah dia punya simpanan 1-2 tahun nyaman-nyaman saja, suatu saat dia berbicara dengan simpanannya. Dia mengatakan demikian, hubungan yang terlarang ini kita putus saja. Kita kembali kepada Tuhan. Terus simpanannya bilang, apa putus, selama ini kan tidak ada persoalan dan tidak ada orang yang tahu. Karena simpanannya itu makin hari makin mencintai yang laki ini. Jadi dia tidak mau diputus. Karena pikirannya selama ini juga tidak ada yang orang tahu, nyaman-nyaman saja. Setiap waktu ketemu si lelaki mesti berbicara hubungan yang harus diputus. Saking jengkelnya si wanita ini mengatakan, kalau engkau memutuskan, maka aku harus berbicara dengan istrimu supaya penyelewengannya itu ketahuan. Wah, pusing, saudara. Tidak memutus sebenarnya aman, tapi melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau memutus akibatnya istri nanti tahu. Hidupnya seperti dalam sekam. Nganut Tuhan, ikut Tuhan, atau mau mengakui kesalahannya dan jujur. Wah, ini sulit, saudara. Ya, itu saja aman-aman, tidak ada apa-apa. Tapi begitu diputus lah ini, yang namanya setan, saudara. Memberikan kenikmatan duniawi tetapi jalan ke neraka. Tapi untuk mengakui bukan sesuatu yang gampang, berat. Ada resiko yang harus ditanggung. Lama pergumulan ini, dalam tahun ketiga itu dia stres, hampir stres. Seperti yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Ya. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Karena aku menyembunyikan dosa. Pada akhirnya memang, saudara, dia tetap taat berpegang kepada Tuhan. Dia tidak lagi datang kepada simpanannya itu. Lu biasa datang, tidak datang, tunggu lagi bulan besok, tidak datang lagi. Tunggu lagi bulan besok, tidak datang lagi, panas, jengkel. Akhirnya dia cari istrinya dan berbicara apa adanya. Apa yang terjadi? Wah, istrinya mesti tambah serem, saudara. Kita bisa bayangkan ini. Ikut Tuhan memang ada risikonya, tapi sorga. Tetapi ketika kita tidak setia kepada Tuhan, juga banyak risikonya. Si suami diam aja karena memang dia salah. Setelah itu simpenannya pulang,
dunia dalam skam. Istri marah-marah terus. Lama-kelamaan Tuhan menolongnya. Akhirnya istrinya menyadari, ini gara-gara aku galak dan cerewet. Maka ada penyelewengan. Dia sekarang mau merubah. Dan perubahan ini karena Tuhan. Akibatnya apa? Dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pula pemazmur, saudara. Ya. Dalam doa secara jujur dan penyerahan diri. Pengakuan bukan sesuatu yang memalukan dan rendah diri lah ini. Ngaku salah itu ngisin-ngisin, enggak. Mengakui dosa itu memalukan tidak di hadapan Tuhan. Mungkin direndahkan oleh manusia, tetapi dalam Tuhan tidak. Karena seorang yang mau jujur mengakui dosa dan kesalahan yang diperbuat berakibat ayat 8. Aku Bapa hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Allah akan menolong. Jemaat yang terkasih, daripada menyembunyikan dosa lebih baik memang mengakui dosa. Dan itu bukan memalukan. Kita akan merasakan kebahagiaan karena mendapat pengampunan dosa. Setelah diampuni, hendaknya kita mengikuti jalan Tuhan bukan seperti kuda yang tidak berakal. Dalam rangka bulan keluarga ini, mari kita sebagai orang tua, ya, sediakanlah ruang doa bersama dengan anak-anak, waktu bagi anak-anak dan istri untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang dialami. Ya. Apakah itu mengenai pendidikan, apakah itu mengenai pacarnya, kita terbuka. Ya. Tanpa menghakimi mereka. Sehingga apa? Di dalam ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sehingga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pengalaman pemazmur ini akhirnya menerima berkat pengampunan Allah. Ini suatu kenyataan yang tidak dapat dialami oleh setiap orang percaya, terkecuali anak-anak Tuhan. Kita butuh pengampunan Allah untuk memperoleh sukacita sejati. Kita harus mengakui dengan jujur dosa kita. Perlu kita merespon anugerah Allah, memperhatikan hikmat-Nya, memberikan pujian kepada Tuhan dan bersukacita dalam Dia. Berbahagialah kita semua yang diampuni pelanggaran dan salahnya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Selamat melaksanakan bulan keluarga tahun ini. Amin.
Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Marilah kita tundukkan kepala di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-mu atas kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ada banyak keinginan di dalam hati kami, tetapi biarlah yang terutama keinginan untuk berani mengakui dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan siap menerima untuk melaksanakan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menjalani kehidupan new normal dan selalu taat mendukung program Indonesia Sehat Bersama, kita perangi COVID-19. Kami percaya tak ada rancangan Tuhan untuk menghukum anak-anaknya, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan anak-anaknya hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang diberkati dalam kehidupan sejahtera berkemenangan. Untuk itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang sudah terkumpul ataupun yang akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia atau dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Adapun nats persembahan diambil dari Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Baik itu berkat kesehatan, berkat materi, ataupun berkat-berkat yang lain. Kami juga bersyukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan kami maupun yang tidak menyenangkan kami. Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah yang terbaik untuk kami.
Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Tuhan berkati majelis jemaat-Mu di tempat ini, berikan hikmat-Mu kepada mereka, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami mohon ampun jikalau terselip dosa di dalam pengucapan syukur kami ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.